Untuk membuat jurnal umum, maka yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Di sini kita memulai tanda dari nama rekening sampai ke bawah. Kemudian kita memasukkan rumus dengan kolom 6 jam titik koma. Lalu kita ke daftar blok nomor rekening sampai bawah. Setelah itu kita memberikan tanda EID di antara A dan B. Setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita ketik angka 2, lalu balas kurung, terus kita menggunakan form untuk mengetik jurnal umum. Nah, di sini kita masukkan tanggal 3 Januari 2011, baru dengan nomor rekening 111 dengan debit 80 juta. Dengan cara yang sama kita ulangi 3 Januari 2011. Lalu di kredit kita taruh 80 juta. Kemudian kita masuk di cara pembuatan buku besar, yaitu dengan memblok tanggal, nama rekening, nomor rekening, debit, kredit. Nah, setelah itu kita Ctrl V, baru di situ akan muncul. Kemudian kita blok nomor rekening, baru kita simpan di atas, baru simpan di atas nama rekeningnya. Kemudian kita menggunakan rumus VLOOKUP, baru kita klik di bawah nama rekening, baru setelah itu kita ke lembar 1, kemudian kita memblok mulai dari nomor rekening sampai ke bawah. Baru setelah itu kita memasukkan rumus dengan memasukkan EID di antara A dan B. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita klik nomor rekening, kemudian kita memasukkan lagi Oke, kita akan beralih ke umum, baru kita kasih 11 11 biar angkanya rapi yang berada di kolom. Kemudian kita kembali ke lembar 2 atau buku besar, terus kita blok, baru kita salin, terus kita masukkan linknya ke dalam di atas, baru kita blok lagi. Blok sampai bawah, baru akan muncul di sebelah, yaitu kemudian kita memblok nomor rekening, kemudian kita memasukkan
linknya ke di samping itu. Terus untuk membuat neraca lajur, pertama saya membuat nama rekening dengan isinya itu nama rekening, neraca saldo, dan penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, laba rugi, dan neraca saldo. Nah, kemudian di kolom neraca kita kita ketik satu persatu karena ada kekurangannya. Laba atau rugi. Di sini ada salah penulisan. Kemudian kita mengambil nilainya itu dari buku besar, di mana buku besar adalah hasil dari penjumlahan yang telah kita lakukan dalam penjumlahan kas piutang, sewa, dibayar di muka, dan lain-lain. Nah, pertama kita ke kolom kas terlebih dahulu. Itu kita ketik tanda sama dengan, baru kita ke buku besar. Setelah itu kita ambil nilai setelah itu kita memblok dari debit sampai ke bawah. Kemudian kita memasukkan rumus sum, baru di situ akan tertera jumlah dari yang tadi. Kemudian kembali lagi kita memblok tadi, baru setelah itu kita kembali dengan cara yang sama. Beberapa hasil yang sesuai dengan yang dikerjakan tadi. Nah, di situ kita memasukkan rumus IF di neraca penyesuaian debit, kemudian tanda lebih besar, kemudian D7, baru titik koma, kemudian C7, ini rumusnya ya, kurang D7 plus E7 kurang F7 titik koma 0, kemudian tutup kurung. Nah, di sini muncul jumlah nah di sini muncul jumlah yang sesuai dengan data sebelumnya. Kemudian kita ke laba rugi. Nah, di sini kita menggunakan rumus IF, baru dengan menggunakan rumus selanjutnya seperti yang tadi. Kemudian kita memblok dari debit di neraca lajur penyesuaian di bagian debit kita blok. Kemudian kita memasukkan rumusnya tadi di bagian laba atau rugi, baru setelah itu akan muncul angka-angka yang sesuai di tabel sebelumnya. Lanjut kita mengetik rumus IF A7
titik koma sama dengan 7. Nah, di sini sudah saya memasukkan rumusnya. Kemudian kita blok di bagian sana, baru kita menggunakan sisa di neraca. Nah, di sini rumusnya sama ya, kecuali itu yang membedakan itu pada kolom-kolom sebelumnya, di mana posisi kolom tersebut. Lanjut, nah, bermunculan nilai-nilai yang sama pada neraca lajur sebelumnya. Kemudian lanjut di kredit, kita blok dulu sampai ke bawah. Nah, di atas sudah tertera rumus, baru kita lakukan penjumlahan di bawahnya lagi. Kita akan menambah tabel di bawah. Di sini kita memasukkan rumus. Nah, ini jumlah dari keseluruhan tadi. Nah, kita pilih warna bebas ya, mau warna apa. Baru kita masukkan sum. Nah, di sini sudah jelas. Oke, selesai.